nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami Al-Wiqayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita basahkan lisan kita ini dengan membaca alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga aneka nikmat yang Allah berikan kita manfaatkan untuk berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah, seraya mengharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang sunnah maupun yang wajib diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap di yaumil kiamah nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Selanjutnya perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Hujurat yang terdiri dari 18 ayat, di sana Allah mengingatkan kepada kita, Allah menginformasikan kepada kita tentang cara untuk menangkal penyakit ukhuwah. Allah menginformasikan kepada kita cara mencegah penyakit persatuan yang dapat menghancurkan ukhuwah. Apalagi saat ini hadirin yang dimuliakan Allah, di negara kita sedang mulai kampanye Pilpres tahun 2024. Kalau ini tidak kita antisipasi, bisa jadi akan merusak persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Bahkan bisa jadi akan merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diinformasikan dalam surat Al-Hujurat yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita adalah selalu bersikap tabayyun. Artinya mencari kejelasan informasi atau berita dan sekaligus mencari bukti kebenaran informasi yang diterimanya itu. Sikap terburu-buru dalam menerima informasi akan berakibat fatal. Orang-orang tertentu akan selalu merasa gerah bila melihat ukhuwah kita, persaudaraan kita sesama muslim terjalin rapi. Bila pihak ketiga ini orang kafir, dia akan mengekspos berita yang tujuannya memporak-porandakan persatuan kaum muslimin, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dan apabila pihak ketiga ini berasal dari dalam orang Islam itu sendiri, ulah yang dilakukan biasanya mencari muka salah seorang atau salah satu kubu yang terlibat pertikaian. Orang macam begini dengan segala senang hati akan menyampaikan berita dan informasi termasuk yang seharusnya diredam karena akan memperburuk keadaan. Disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, perlunya kita bersikap tabayun sehingga informasi-informasi yang menyesatkan dapat segera terdeteksi sejak dini. Informasi dari media massa, media elektronik maupun dari lisan, sudah seyogyanya kita harus berhati-hati menerimanya. Lebih-lebih informasi itu berasal dari orang-orang kafir, orang fasik yang tujuannya menghancurkan barisan ukhuwah Islamiyah kita. Ya ayyuhalladzina amanu
in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Inilah pelajaran pertama, kita harus bersikap tabayyun. Selanjutnya, dalam surat Al-Ankabut juga Allah menginformasikan agar kita terhindar dari virus penyakit ukhuwah adalah bersikap adamus syukhriyah, yaitu sikap untuk tidak memperolok-olok orang lain, suatu sikap untuk tidak mengejek kelompok lain atau organisasi lainnya. Hadirin, seseorang atau sebuah kelompok yang senang memperolok-olok orang atau kelompok lain biasanya menganggap dirinya atau kelompoknya lebih baik dari yang lain, padahal Allah menegaskan kepada kita bahwa orang atau kelompok yang diperolok-oloknya itu boleh jadi lebih baik dari orang atau kelompok yang memperolok-olokkannya. Dengan sikap sukhriyah, dengan sikap mengolok-olok orang lain, maka suasana ukhuwah yang bersih bisa menjadi keruh, dan yang keruh akan semakin kisruh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum min. Hei orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum memperolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkannya. Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya, dalam menghadapi situasi saat ini, bangsa kita sedang kampanye Pilpres tahun 2024. Kita harus lebih banyak mengendalikan diri dan jangan bersikap sukhriyah, jangan punya sikap saling memperolok. Jika kita sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah, mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa kita, ini merupakan kerugian besar yang harus kita bayar. Maka patutlah kita merenung dan menghayati sebuah pernyataan dari Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan bahwa kesatuan dan tumbuhnya suasana ta'awun, suasana tolong menolong dalam menghadapi serangan musuh-musuh Islam adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, walaupun realita kenyataannya suasana ta'awun dan tolong menolong itu belum sepenuhnya terwujud. Maka tidakkah mampu kita semua sekedar meninggalkan tradisi sukhriyah, meninggalkan tradisi ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya, seperti apa yang diungkapkan, dinyatakan oleh iblis laknatullah. Kalau ada ungkapan bahwa ana khairum minhu, maka bisa jadi sikap sukhriyah ini akan ada dalam kehidupan kita. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun juga harus mempunyai sikap adamul lams, yang artinya tidak mencela orang lain atau kelompok lain. Wala talmizu anfusakum, Al-Hujurat ayat 11. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencela sesama muslim oleh ayat ini dianggap mencela diri sendiri, sebab pada hakikatnya kaum muslimin merupakan satu kesatuan. Kemenangan Islam hanya akan tegak jika kekuatan akidah, kekuatan ukhuwah dan senjata akan bersatu, berkumpul dan saling interaksi. Di samping itu pula hadirin yang dimuliakan Allah, kita diajarkan dalam surat Al-Ankabut untuk selalu bersikap adamu tajassus, suatu sikap tidak mencari kesalahan dan aurat orang lain. Perbuatan tajassus, mencari kesalahan pihak lain,
amat dibenci dan dicela oleh Allah. Allah amat suka kepada hambanya bila berusaha menutup aib saudaranya, karena dengan sikap adamu tajasus akan terbuka kesempatan bagi mereka yang khilaf, bagi mereka yang lalai, bagi mereka yang ingin bertobat kepada Allah, kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalam surat Al-Hujurat pun mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai terhindar dari penyakit ukhuwah. Janganlah sekali-kali kita wala tanabazu bil alqab, jangan kamu sekalian memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz-zan, hai orang-orang yang beriman, jauhkan perbuat sangka, karena sebagian berburuk sangka itu adalah dosa. Bahkan wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu sekalian menggunjing membicarakan orang lain. Ini adalah bibit-bibit yang harus kita tinggalkan, karena ini bisa jadi akan menghancurkan ukhuwah kita. Yang lebih harus kita jaga adalah bisa jadi ini akan merusak nilai-nilai ibadah yang sudah kita bangun. Bisa jadi tanpa kita sadari lisan kita berbuat ghibah. Bisa jadi hati kita ini merasa lebih baik. Bisa jadi hati kita ini merasa lebih dari orang lain, lebih dari kelompok yang lain, sehingga ada sebuah kebanggaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati dengan apa yang ada dalam hati kita. Apabila ada perasaan sombong, ada perasaan hasud, takabur dan sebagainya, bisa jadi nilai-nilai ibadah yang kita bangun akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa khatib sampaikan pada saat ini, mengingatkan kita semua untuk selalu berhati-hati, terutama lisan dan hati kita, agar jangan sampai apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah rusak dengan sebab lisan kita, hancur karena hati kita ada perasaan benci, dengki, hasud dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan juga mengharap mudah-mudahan tahun 2024 pesta demokrasi diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan pemimpin yang istiqomah sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasawfa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fajtanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina haja zamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala jahilan illa alamtah wala aduwan illa kashafta hajata min hawaiji dunya wal akhirah
hatta qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham ummata sayyidina Muhammad wastur ummata sayyidina Muhammad wasbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yutikum wa yadikum wa la zikrullahi akbar. Summa aqimus shalah.